Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen pengajar praktikum sistem basis data, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil final project kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisha Wahdawisina Yuha dengan NIM 21 garing 474618 garing TK garing 52361 dan rekan saya. Nama saya Riko Adi Pratama dengan NIM 21 garing 473 419 garing TK garing 52175. Dan saya Widya Desi Inayarawi dengan NIM 21 garing 474665 garing TK garing 52366. Dan saya Muhammad Sulfira Hadi Putra dengan NIM 21 garing 474695 garing TK garing 5237. Final project yang kita buat ini adalah sebuah sistem basis data informasi travel berbasis aplikasi. Nah, latar belakangnya adalah sistem basis data informasi travel yang berbasis aplikasi ini merupakan sistem yang krusial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akses informasi untuk book tiket melalui perantara aplikasi membuat banyaknya data yang akan muncul dari setiap transaksi. Maka diperlukan sistem basis data yang dapat mendeteksi dan membuat data tertera dan tidak tertukar. Kemudian, proses bisnis yang diakomodasi oleh sistem ini ada yang pertama sistem reservasi tiket, kemudian ada sistem transaksi, harga tiket, jadwal yang available, sistem registrasi customer, validasi pembayaran. Nah, batasan masalah dari sistem yang kita buat ini adalah expired time reserve 5 jam setelah reservasi. Kemudian terdapat 3 metode pembayaran, yaitu link aja, dana, dan juga transfer. Nah, yang ketiga itu ada sistem informasi yang ini menyimpan data pelanggan. Kemudian, transaksi pembayaran yang dilakukan pada expired time akan secara otomatis dibatalkan oleh sistem. Kemudian, kode transaksi akan berbeda pada setiap transaksi. Harga tiket juga dapat tiba-tiba berubah dalam setiap kurun waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada setiap satu transaksi hanya dapat menggunakan satu promo. Selanjutnya, daftar atribut yaitu ada pelanggan dengan primary key ID KTP, transaksi dengan primary key ID transaksi, agen dengan primary key ID agen, reservasi dengan primary key kode reservasi, tiket dengan primary key ID tiket, event dengan primary key ID event. Nah, setelah itu kita memasukkan data dummy di PG admin. Nah, untuk atribut entitas pelanggan terdiri dari ID KTP, nama pelanggan, asal pelanggan, telepon pelanggan, usia pelanggan, email pelanggan, dan metode pembayaran. Selanjutnya, entitas transaksi terdiri dari ID transaksi, ID KTP, ID agen, ID event, waktu transaksi, total biaya, status transaksi, waktu booking, dan tanggal transaksi. Lalu untuk entitas agen terdiri dari ID agen, nama agen, alamat agen, email agen, dan telepon agen. Lalu untuk entitas reservasi terdiri dari kode reservasi, asal daerah, tujuan reservasi, dan tanggal reservasi. Lalu entitas tiket terdiri dari ID tiket, ID KTP, jenis tiket, tujuan, asal pelanggan, tanggal keberangkatan, dan kode reservasi. Lalu untuk entitas event terdiri dari ID event, diskon, jenis event, dan expired. Selanjutnya, relasi antar entitas. Yang pertama, relasi entitas pelanggan dengan entitas transaksi. Pelanggan akan melakukan transaksi. Tabel transaksi akan menyimpan informasi berupa total biaya, waktu transaksi, status transaksi, dan lain-lain. Yang kedua, relasi entitas transaksi dengan entitas event. Transaksi akan dipengaruhi oleh event seperti diskon, expired time, dan lain-lain yang berpengaruh terhadap total biaya. Yang ketiga, relasi entitas agen dengan entitas transaksi. Agen bertugas melayani transaksi yang ada seperti pembayaran tunai atau mengurus pembayaran via transfer rekening dan juga mengisi data pelanggan yang belum diisi. Yang keempat, relasi entitas reservasi dengan entitas tiket. Setiap ada reservasi, maka akan didapatkan tiket dengan informasi berupa asal keberangkatan, tempat tujuan, transportasi yang akan digunakan, dan lain-lain. Yang kelima, relasi entitas pelanggan dengan entitas tiket. Setiap tiket hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Dan berikut adalah model konseptualnya. Dilanjut dengan model logikal dengan pendekatan berupa notasi chain. Selanjutnya yaitu model fisik dengan notasi crossword. Yang pertama, kita menyusun entitas ID agen dengan primary key ID agen, entitas pelanggan dengan primary key ID KTP, entitas event dengan primary key ID event, dan entitas reservasi dengan primary key kode reservasi. Ada juga entitas tiket dengan primary key ID tiket, foreign key ID KTP, dan foreign key kode reservasi. Terus ada lagi entitas transaksi dengan primary key ID transaksi, foreign key ID KTP, foreign key ID agen, dan foreign key ID event. Selanjutnya akan ada
ada query. Ini query-query yang kita pakai untuk menampilkan beberapa pertanyaan yang telah kita buat. Yang pertama adalah tampilkan nama pelanggan yang menggunakan agen Zulfi Jaya. Jadi di sini kita menggunakan query select, from, dan natural join serta where. Sehingga output dari query yang didapatkan adalah nama pelanggan Kaila yang menggunakan agen Zulfi Jaya. Lalu yang kedua ada tampilkan nama dan asal pelanggan yang telah melunasi transaksi mereka. Jadi di sini kita kembali menggunakan query select, from, natural join, dan where dengan sama dengan lunas. Sehingga kita dapat melihat bahwa outputnya adalah nama pelanggan dan asal pelanggan yang telah melunasi transaksi mereka. Selanjutnya yang ketiga ada tampilkan ID tiket yang merupakan jenis tiket create. Jadi masih sama, tadi kita menggunakan query select, from, dan where, di mana ID jenis tiket kita sama dengan sehingga dapat kita lihat outputnya adalah ID tiket yang menggunakan tiket create. Lalu yang keempat, bagaimana jika Wahyu ingin membeli tiket pulang pada tanggal 2 Juli 2022 sekaligus, dan bagaimana cara menambahkan datanya. Di sini kita menggunakan query insert into serta values untuk menambahkan atribut baru ataupun record baru yang ingin dimasukkan ke data tabel. Yang kelima adalah bagaimana jika Wahyu mereschedule jadwal tiket pulangnya menjadi tanggal 3 Juli 2022. Di sini kembali setelah kita masukkan recordnya, kita dapat mengubah record yang ada di tabel tersebut menggunakan query update dan save dan juga where. Lalu yang keenam ada tampilkan nama pelanggan yang menggunakan diskon anniversary sale serta biaya yang harus dibayar setelah diskon dipakai. Jadi di sini kita menggunakan program matematika yaitu 13 plus 100 dikali total biaya, di mana kita kurang dulu total biayanya sehingga keluarannya adalah nama pelanggan dan total biaya yang harus dibayar setelah menggunakan diskon anniversary sale. 7 ada tampilkan ID transaksi dan nama pelanggan yang menggunakan link aja dalam metode pembayaran. Sama tadi kita gabungkan dulu natural join transaksi, lalu kita select pelanggan dan juga transaksi, lalu kita select di mana metode pembayaran itu adalah link aja. Kita lihat outputnya adalah alpha dan bima. Yang kedelapan, tampilkan nama diskon beserta nama pelanggan yang menggunakan diskon dengan kode R557. Sama seperti tadi, kita naturalkan joinkan dulu pelanggan dan transaksi, lalu kita select nama pelanggan dan jenis event, dan juga di mana ID eventnya sama dengan R557 sehingga dapat terlihat nama-nama pelanggan yang menggunakan USL. Selanjutnya, query yang ke-9, tampilkan nama pelanggan dan tanggal keberangkatannya yang berangkat pada tanggal 27 Juni 2022. Di sini bisa kita lihat di mana kita sama seperti tadi, kemudian where-nya kita ganti dengan tanggal keberangkatan 27 Juni 2022 sehingga outputnya ada nama pelanggan dan juga tanggal keberangkatan. Lalu tampilkan nama pelanggan yang membeli tiket kereta atau tiket pesawat. Di sini kita tambahkan dari query sebelumnya yaitu or, karena kita dapat dua jenis yaitu kereta atau pesawat sehingga dapat terlihat outputnya nama-nama pelanggan. Yang ke-11 yaitu tampilkan nama pelanggan dan urutan biaya dari yang termahal ke termurah. Di sini kita menggunakan query order by, di mana order by terhadap kolom total biaya sehingga outputnya adalah nama pelanggan dengan total biaya terbesar paling atas dan total biaya paling kecil di paling bawah. Lalu selanjutnya tampilkan jumlah pelanggan dan asal daerahnya. Di sini kita menggunakan query count, di mana kita menghitung jumlah nama pelanggan yang berasal dari beberapa asal yang sama sehingga outputnya adalah Semarang ada 2, Magelang ada 1, dan lain. Selanjutnya tampilkan nama pelanggan dan tanggal keberangkatannya yang berangkat antara tanggal 26 Juni hingga 30 Juni 2022. Di sini kita menambahkan query between antara tanggal tersebut sehingga output yang keluar adalah nama pelanggan dan tanggal keberangkatan yang hanya batasnya itu 26 Juni sampai 30 Juni 2022. Lalu tampilkan rata biaya tiket yang dibayar dari 10 pelanggan yang memesan. Di sini kita bisa menggunakan query average untuk tentang semua total biaya transaksi yang dipakai sehingga munculnya seperti itu. Selanjutnya yang ke-15, tampilkan total biaya tiket yang dibayar pelanggan yang menggunakan agen Zulfi Jaya. Jadi di sini kita menggunakan kombinasi dari select, lalu sum, lalu s untuk mengubah sum sebagai kolom baru yaitu total biaya agen Zulfi Jaya, lalu menggabungkan transaksi dan natural join agen, lalu menggunakan where dan juga group by. Itu mungkin presentasi yang dapat kita berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.